Shalom semua saudara dan saudari serta anak-anak yang sangat saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. 5 bulan yang akan datang tepatnya pada tanggal 31 Januari 2025 kita akan merayakan 40 tahun vision Tuhan Yesus tanggal 31 Januari 1985 di kota Athena. Angka 40 memiliki arti luar biasa dalam Alkitab. Kita sebutkan 3 peristiwa terpenting dengan angka 40 dalam Alkitab. Yakni pertama, pemimpin besar Musa berada bersama Tuhan di atas gunung Sinai selama 40 hari dan 40 malam untuk menerima 10 perintah hukum Taurat dengan semua perintah dan aturannya dari Tuhan. Kedua, bangsa Israel mengembara selama 40 tahun di padang gurun dan sesudah itu di bawah kepemimpinan Yosua mereka menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Ketiga, Yesus Kristus berpuasa di padang gurun selama 40 hari dan 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Pada tanggal 31 Januari 2025, banyak orang Papua dan umat Tuhan di tanah Papua akan merayakan 40 tahun vision Athena. Selama hampir 40 tahun, banyak sekali orang Papua dan orang-orang Kristen di tanah Papua sudah melaksanakan perintah firman Tuhan Yesus dalam vision tanggal 31 Januari 1985 di kota Athena. Tugas kita adalah mendoakan pertobatan keselamatan bagi bangsa Israel dan Yahudi. Itulah tugas yang kita terima dari Tuhan Yesus dalam vision di Athena pada tanggal 31 Januari tahun 1985. Keadaan Israel secara rohani memang sangat parah. 99% dari bangsa itu sampai hari ini masih terus menolak Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang juru selamat mereka. Pastor Evan Berger dari Jemaat Anak Domba di Bukit Sion, Yerusalem sudah berkata bahwa Tuhan telah menggunakan doa-doa dari umat Kristen di tanah Papua untuk membawa banyak orang Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka diselamatkan. Apa yang Tuhan Elohim akan lakukan sesudah kita merayakan 40 tahun vision Athena pada tanggal 31 Januari 2025 di tanah Papua, hanya Tuhan Elohim yang mengetahuinya. Itu rahasia Tuhan. Mulai dari sekarang, mulai bulan September 2024 ini sampai bulan Januari 2025, tiap bulan saya dan anak saya Frida Thabu berharap akan menyajikan audio tentang vision Tuhan Yesus di Athena kepada Anda semua yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi umat Israel dan selalu setia mendoakan pertobatan dan keselamatan bagi umat Israel. Selamat mendengar, kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga Anda. Berdoalah bagi umatku Israel. Firman Tuhan Yesus dalam vision di Athena, Yunani, Kamis 31 Januari 1985. Tuhan Yesus berfirman, Fred, mengapa engkau terlalu egoistis? Mengapa engkau berdoa setiap hari hanya untuk dirimu sendiri, dan untuk keluargamu sendiri, dan untuk bangsamu sendiri? Mengapa engkau tidak pernah berdoa untuk umatku Israel? Tidak tahukah engkau bahwa jika umatku Israel bertobat dan percaya kepadaku, maka aku akan berkati engkau dan keluargamu dan bangsamu bersama-sama dengan umatku Israel yang juga percaya kepadaku. Firman yang sangat berkuasa itu diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada saya ketika saya sedang berlutut dan berdoa
pada hari Kamis 31 Januari 1985 jam 6:30 pagi di kamar 681 Hotel New Cairo City di kota Athena, tanah Yunani. Ketika saya membuka mulutku untuk berdoa, tiada satu kata pun yang keluar dari mulutku, karena Tuhan sudah membuat lidahku melekat pada langit dari mulutku, sehingga saya tidak bisa mengucapkan doaku yang penuh keakuan kepadanya di pagi itu. Tuhan Yesus sudah sangat bosan mendengar doa-doaku penuh keakuan hanya untuk kepentingan diriku sendiri, keluargaku sendiri, dan bangsaku sendiri yang keluar dari hati dan mulutku dalam namanya kepada Elohim Bapa yang kekal di sorga. Tuhan Elohim di sorga sudah sangat bosan mendengar doa-doaku penuh egoisme setiap hari selama bertahun-tahun dalam nama Tuhan Yesus kepadanya di sorga. Itulah sebabnya di pagi itu Tuhan Yesus membuat lidahku melekat pada langit dari mulutku, sehingga saya tidak bisa berbicara dalam doaku yang penuh keakuan dalam namanya kepada Elohim Bapa yang kekal di sorga. Ketika saya sedang berupaya sekuat tenagaku untuk berbicara kepada Tuhan dalam doaku di pagi itu, tiba-tiba saya mendengar sangat jelas sekali nama saya Fred dipanggil oleh seseorang. Tuhan Yesuslah yang memanggil namaku. Dan dia bertanya dan berkata kepadaku dengan suaranya yang sangat tegas dan dahsyat. Fred, mengapa engkau terlalu egoistis? Mengapa engkau setiap hari hanya berdoa untuk dirimu sendiri, dan untuk keluargamu sendiri, dan untuk bangsamu sendiri? Mengapa engkau tidak pernah berdoa untuk umatku Israel? Tidak tahukah engkau bahwa jika umatku Israel bertobat dan percaya kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dan keluargamu dan bangsamu bersama-sama dengan umatku Israel yang juga percaya kepadaku. Suara Tuhan Yesus dengan firman-Nya yang mulai dan sangat halus, kemudian bertambah besar, dan makin besar, menjadi suara yang sangat dahsyat, sehingga rasanya kamar hotel meledak oleh volume suara yang amat dahsyat itu. Ketika itu saya yakin bahwa suara Tuhan Yesus yang sangat dahsyat itu pastilah didengar juga oleh 5 juta penduduk kota Athena di pagi yang sangat dingin itu. Tapi suara yang dahsyat dari Tuhan Yesus sama sekali tidak didengar oleh penduduk kota Athena. Bahkan juga tidak didengar oleh tamu-tamu di kamar-kamar di kiri kanan saya. Suara yang sangat dahsyat dari Tuhan Yesus hanya ditujukan kepada saya, Frederick Athabu, yang sedang hidup di kota Athena di tanah Yunani. Tuhan Yesus berbicara kepada saya tidak di tanah Papua, tapi di Athena, di tanah Yunani. Tuhan berbicara kepada Musa tidak di tengah bangsanya di Mesir, tetapi di kaki gunung Sinai di tanah Midian. Tuhan Yesus berbicara kepada Rabi Farisi bernama Saul tidak di Yerusalem, tapi dekat kota Damsyik di Syria. Tuhan sendiri yang menentukan tempat dan waktu Dia menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang yang telah dipilihnya itu. Ketiga mujizat dari Tuhan tidak terjadi di negeri asal dari 3 orang yang berbeda itu, tetapi terjadi di luar negeri. Mengapa dan apa alasannya kita tidak tahu, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Dalam vision di Athena,
Tuhan Yesus memulai dialog dengan memanggil nama saya, Fred. Mengapa engkau sangat mementingkan dirimu sendiri? Mengapa engkau tidak pernah berdoa bagi umatku Israel? Ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di kaki gunung Sinai, dia berkata, Musa, Musa, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Jika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Rabi Farisi bernama Saul, dia berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kita baca itu dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Dalam vision di hatinya, Tuhan Yesus menegur saya dengan amat keras. Dan dia meminta jawaban dari saya. Tuhan Yesus memulai pertanyaannya dengan berkata dengan sangat tegas kepada saya, Fred, mengapa engkau terlalu egoistis? Fred, mengapa engkau hanya mementingkan dirimu sendiri, mementingkan keluargamu sendiri, dan mementingkan bahasamu sendiri dalam doamu setiap hari dalam namaku kepada Bapa di surga? Mengapa engkau tidak pernah mendoakan umatku Israel? Ketakutan mencekam saya serta keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Walaupun udara sangat dingin dari musim dingin di Yunani yang sedang memenuhi kamar saya. Di dalam rohku, saya tahu dan pasti bahwa Tuhan Yesuslah yang sedang berbicara kepada saya. Roh Kudus melepaskan lidahku dari langit, dari mulutku. Dan saya mulai berdialog dengan Tuhan Yesus. Dan saya berkata kepadanya, Tuhan, masih pedulukah engkau dengan umatmu Israel? Bukankah mereka sudah menolak engkau dan menyalibkan engkau? Masih pedulukah engkau dengan umatmu Israel? Tetapi kata-kata yang sama terdengar kembali, yang lebih besar, yang lebih dahsyat lagi. Saya gemetar ketakutan. Lalu Roh Kudus menyiapkan saya akan dosaku. Dan saya mulai mengakui dosaku. Dan sekaligus saya mengucapkan janji berikut ini di hadapan Tuhan Yesus sambil berkata, Tuhan, saya mengakui dosaku. Karena saya tidak pernah berdoa bagi umatmu Israel. Tapi saya berjanji kepadamu bahwa mulai hari ini saya akan berdoa tiap hari sepanjang umur hidupku bagi umatmu Israel. Setelah saya mengakui dosaku dan berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa saya akan berdoa tiap-tiap hari sepanjang umur hidupku bagi umatmu Israel, barulah suaranya yang sangat besar dan dahsyat itu terangkat dari saya. Di ketinggian di langit, suaranya yang besar itu terus terdengar dan menggema di kejauhan. Kamar 681 dipenuhi dengan damai sejahtera dan suka besar dari Tuhan. Dengan berlinang-linang air mata, saya memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan saya dari kehidupan doaku yang penuh dan egoisme itu. Tuhan Yesus dalam pilihan kasih karunia-Nya telah mengunjungi saya di pagi di kamar hotel saya di kota Athena. Dan ia telah menunjukkan kepada saya dan sesungguhnya kepada kita semua tugas kita sebagai orang-orang Kristen terhadap umatnya Israel. Saya tidak keliru ketika saya berkata di sini bahwa kehidupan doa dari banyak orang Kristen adalah sama seperti saya sebelum Tuhan Yesus menegur saya di kota Athena pada hari Kamis pagi 31 Januari 1985. Tuhan Elohim telah menyelamatkan kita bangsa-bangsa lain karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Supaya oleh kemurahan-Nya yang telah kita peroleh, bangsa Israel juga akan
mendapatkan kemurahannya dan percaya kepada Kristus Yesus dan diselamatkan. Itulah kebenaran yang Rasul Paulus sudah menulis kepada gereja Tuhan di kota Roma dan juga kepada kita umat Kristen di seluruh dunia. Rasul Paulus menulis, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Elohim, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, yaitu ketidaktaatan Israel. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka yaitu Israel juga akan beroleh kemurahan Elohim. Roma 11 ayat 30 dan 31. Mungkinkah kita sudah melupakan janji besar dari Tuhan Elohim kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 3. Elohim sudah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan Raja Daud menulis dalam Mazmur 122 ayat 6, berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita supaya kita menjadi berkat bagi umatnya Israel. Saya teruskan teguran dan perintah serta janji besar dari Tuhan Yesus dalam vision di hatinya kepada semua saudara dan saudari seiman dan anak-anak yang saya kasihi. Marilah kita melaksanakan perintah firman Tuhan Yesus kepada kita yang berkata, berdoalah bagi umatku Israel, maka aku akan berkati engkau beserta keluargamu dan bangsamu bersama-sama dengan umatku Israel yang juga percaya kepadaku. Perintah dan janji berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam vision di kota Athena pada hakikatnya adalah sama dengan janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 3a. Mengapa Tuhan harus mengulangi kembali janjinya kepada Abraham 3.800 tahun yang lalu kepada saya di kota Athena? Karena kita sebagai umat Tuhan mengalihkan tugas imamat kita kepada bangsa Israel dan Yahudi sebagai umat pilihan Tuhan Elohim. Kita sebagai orang Kristen sangat lama mengalihkan tugas imamat kita untuk mendoakan pertobatan keselamatan bangsa Israel. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus beserta anak-anak, inilah audio pertama dari rangkaian audio yang kami sajikan menuju perayaan 40 tahun Vision Tuhan Yesus di Athena pada tanggal 31 Januari tahun 1985. Dan akan dilanjutkan dengan rangkaian audio berikutnya sampai bulan Januari 2025 menjelang perayaan 40 tahun Vision Athena pada tanggal 31 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.